Ketaatan yang sempurna itu artinya taatnya baik di gereja maupun di luar gereja tetap taat. Di rumah, di kantor, tetap taat. Dalam segala hal, baik aku makan, minum, melakukan apa saja, kulakukan untuk Tuhan, tetap taat. Taat itu yang sempurna itu tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat, tidak tergantung apa yang kita kerjakan. Semuanya taat pada Tuhan. Kalau orang taatnya sempurna, ia akan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Walau pandemi ini masih belum berlalu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Dan Dia dari ketinggiannya di surga sana selalu memperhatikan hidup kita. Kita bersyukur bisa beribadah kembali di minggu pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji Dia. Kita naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Angkat pujian ini dengan sungguh, katakan, Bapa dari ketinggian. Bapa, amin. Dari ketinggian tahta-Mu. Benar Tuhan, Engkau selidiki hidup kami. Engkau selidiki hidup kami Tuhan. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Biar kiranya Engkau temukan hidupku Tuhan, Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Biar kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Biar Engkau temukan hidupku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
kuasa-Mu tertuju bagi kami Tuhan. Kau perhatikan hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online. Tapi itu tidak mengurangi hati kami untuk sungguh-sungguh memuji, untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami semua di pagi hari ini. Terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Ada nyanyian terdengar. Biar itu semua membuat hati kita bergemar. Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Amin. Ada nyanyian terdengar membuat hati bergemar. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Ada nyanyian terdengar membuat hati bergemar. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Glory, glory, glory bagi Dia.
hanya bagi Dia. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Naikkan pujian ini. Puji Tuhan di setiap langkah hidup. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Biar dalam segala keadaan kita, susah atau senang, kita tetap memuji Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Tempat kita berpijak tidak akan selamanya akan kita tempati. Kita merindukan untuk bisa pulang ke rumah Bapa kita yang di surga. Biar pujian ini menghantarkan kita kepada satu kebenaran bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa kita. Tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya
langit di atasku. Kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali pada minggu pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk mendengarkan firman kebenaran. Sebab hanya itulah yang bisa menghidupkan kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Kita minta pencerahan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Ajari kami terus Tuhan, agar dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kami semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin berkenan, sehingga kami pun boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setiap kita harus mengerti bahwa kita semua harus memiliki rasa takut atau ngeri yang benar. Sebab dengan mempunyai kengerian yang benar, maka itu akan membuat kita berjaga-jaga. Agar membuat kita bertobat, akan membuat kita belajar, tidak hidup sembarangan, takut akan Tuhan. Kengerian yang benar inilah yang akan menyelamatkan, yang akan mengingatkan kita terus. Alkitab jelas menegaskan akan hal ini. Cuma banyak orang sudah meninggalkan Alkitab. Coba kita baca. 1 Petrus
pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mengapa kita harus hidup ketakutan selama menumpang di dunia ini? Takut macam apa yang dimaksud oleh ayat ini? Ayat berikutnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan ketakutan di sini. Ini bukan takut miskin, khawatir akan dunia ini, apalagi takut setan, genderuwo, pocong, dan sebagainya. Itu nothing buat kita. Yang kita takutkan bukan itu. Yang kita ngeri itu kalau hidup kita ini gagal di hadapan Tuhan. Ini taruhannya bukan hidup atau mati, bukan. Hidup, mati, atau binasa, kekal. Ini mestinya membuat kita ngeri loh. Jadi bukan takut akan teror, bukan. Takut kalau kita dianggap gagal oleh Tuhan. Sayang sekali, dunia hari ini banyak sekali gereja yang menawarkan keselamatan, ditawarkan dengan harga murah. Sehingga jemaat-jemaat tidak punya rasa takut sedikit pun. Tidak punya rasa ngeri sedikit pun. Mereka merasa sudah selamat asal ke gereja. Mereka merasa Tuhan di pihakku. Tuhanlah yang harus memberkati aku. Tuhanlah yang punya kewajiban membuat aku kaya. Waduh. Ini sebabnya banyak jemaat Tuhan tidak punya rasa takut terhadap Tuhan. Inilah yang ditawarkan oleh teologi kemakmuran. Kalau mau jujur banyak sekali yang mengajarkan teologi kemakmuran. Teologi hyper grace. Di Singapura itu laris manis teologi hyper grace. Ya, apapun yang dilakukan Tuhan tidak marah. Tuhan itu Maha Pengampun. Keselamatan ditawarkan begitu murah sehingga orang yang ikut Tuhan cuma butuh ke gereja saja, absen di gereja, lalu memberi persepuluhan rajin. Sudah, itu selamat katanya. Gak perlu perbuatan katanya, gak perlu berbuat. Gak perlu melakukan apa-apa. Memangnya kita hidup tidak perlu melakukan kehendak Tuhan. Pakai pikirannya untuk mengerti Alkitab. Jangan pakai pikiran untuk membuat doktrin sendiri. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, perbuatannya gak ada, tidak bakalan selamat. Ini sudah sering saya khotbahkan, iman dan perbuatan ya. Ada lagi yang mengajarkan asal kau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, selamat. Murah sekali harganya. Itu pasti bukan barang asli. Itu pasti palsu. Barang asli itu mahal harganya. Palsu itu pasti murah. Keselamatan yang murah itu pasti palsu, saudara. Sadar, jangan mau ditipu. Ada lagi yang asal kau Kristen kau pasti selamat.
Asal sudah dibaptis, sudah selamat, sudah lahir baru. Ini ajaran-ajaran yang nggak benar ini. Kamu tidak bakalan dihakimi kalau sudah Kristen. Alkitab berkata semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, tidak dihakimi lagi. Ngarang-ngarang sendiri. Itulah sebabnya banyak orang hidupnya santai-santai. Tidak punya rasa takut, ngeri akan kekekalan. Santai-santai. Bahkan gak peduli sama sesama. Menikmati dirinya sendiri. Menikmati hidup. Tidak berusaha hidup kudus atau sempurna. Alasannya manusia gak bisa Pak hidup kudus atau sempurna. Kan manusia biasa. Nanti di surga sempurnanya. Ini diajarkan loh oleh orang-orang yang bergelar teologi. Dunia ini sudah rusak. Sekolah teologi bukan makin mengerti, makin rusak. Sebagian kecil tentunya. Saya nggak tahu apakah sebagian besar. Tapi mari kita introspeksi diri. Anggap saja khotbah ini sebagai otokritik. Kritik untuk kita semua, diri kita sendiri. Ya, akibatnya banyak orang percaya iman itu tanpa perbuatan pasti sudah selamat. Orang yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa ngeri akan kekekalan, pasti hidupnya tidak all out, pasti. Orang yang all out itu pasti ngeri. Ngeri nanti hidupku tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau cuma setan gondoruwo itu kecil, itu nothing. Orang terbalik manusia itu. Dengan setan gondoruwo takut. Tapi dengan Tuhan tidak takut. Kalau Tuhan marah. Aneh bukan? Dunia ini terbalik-balik memang. 2 Korintus 5 ayat 10. Ada ayat Alkitab diabaikan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kenapa harus menghadap? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa itu? Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jangan mengabaikan ayat Alkitab. Jelas setiap orang akan menghadap, dihakimi. Coba kita baca Mazmur ya. Mazmur itu banyak sekali hikmat-hikmat yang bagus-bagus. Mazmur 76. Mazmur pasalnya yang ke-76. Ayatnya yang ke-7. Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Pemazmur tahu dia takut. Itu yang benar. Takut akan Tuhan. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi tidak memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini pemazmur ini ribuan tahun yang lalu loh ditulisnya. Tapi sampai hari ini terjadi. Banyak orang yang hidupnya
bercela, tidak adil, tidak mengatakan kebenaran, melainkan kebohongan. Yang suka menyebarkan fitnah dengan lidahnya, saat ini dengan tangannya di sosial media. Yang berbuat jahat kepada saudaranya, yang menimpakan celah kepada sesamanya, memfitnah, membunuh karakter. Yang menghina kebenaran. Yang tidak mau rugi. Yang cari untung dengan mengorbankan orang lain. Yang tidak mau menolong orang tanpa pamrih. Kalau itu yang terjadi, maka ia tidak boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Maka ia tidak boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus. Sebab tingkah laku orang seperti itu najis di hadapan Tuhan. Manusia hidup cuma sekali, tapi berani ya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Coba kita baca nasihat Tuhan dalam Lukas 21. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Manusia duniawi itu ya, dia menikmati hidupnya ke sana ke sini. Dengan menindas orang, menguntungkan diri sendiri. Yang penting dirinya sendiri, keluarganya happy, orang lain terserah. Kelihatan dari cara hidupnya super pelit. Kalau sama orang miskin menindas, sama orang yang lemah gak mau bela. Kelihatan meskipun ia rajin ke gereja. Bahkan seorang pembicara sekalipun, pengkhotbah sekalipun. Tapi kalau ia berlaku seperti itu, Tuhan menasihatkan sekali lagi, sebelum kau mati. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kamu hidup dalam dosa, kamu gak bakalan tahan. Karena nanti bukan berdiri di hadapan Tuhan, tapi dibuang ke api kekal. Ada amin? Hari ini ada orang yang lebih parah dari itu. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Orang-orang ini tidak takut Tuhan. Bahkan ia menyesatkan banyak orang. Sehingga banyak sekali jemaat Tuhan yang tidak takut Tuhan lagi. Tidak memiliki rasa ngeri di balik kematian. Sehingga hidupnya tidak hidup kudus. Coba kita baca. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Ini sebabnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Orang yang mengabarkan Injil palsu, terkutuklah dia. Ngarang-ngarang sendiri. Aku mendengar suara Tuhan, padahal tidak sesuai firman Tuhan. Terkutuklah dia. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Nah ini firman Tuhan loh, dicek sendiri kalau nggak percaya, dibaca sendiri.
Malaikat saja turun dari surga kalau berani ngajar yang lain. Terkutuk dia. Ayat berikutnya. Seperti yang telah kau katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi sebenarnya akan ada banyak orang terkutuk di dunia ini. Karena mengabarkan Injil yang lain. Injil kemakmuran, Injil hyper grace, Injil mistik, lawan setan pakai semprotan. Semprotan baygon kali ya. Setan disamakan dengan nyamuk. Setan itu tidak takut dengan semprotan apapun, hal yang fisik. Yang ia takutkan hanyalah orang benar. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Amin ya. Kalau ada di antara saudara yang masih suka bohong, Injil palsu, cepat bertobat. Kalau ada di antara saudara jemaat yang selalu mendengar sukanya dongeng-dongeng begitu, cepat bertobat. Nanti kok terlambat ya. Tiba-tiba hari itu tiba, hari Tuhan menjerat kau, jatuh, terkutuk kau. Cepat bertobat. Khotbah ini bukan mau menyerang siapapun, khotbah ini cuma mau mengingatkan kita semua. Hidup ini cuma sekali, ayo kita yang benar. Ini dalam rangka mengingatkan kita semua, termasuk jemaat maupun pengkhotbah, termasuk saya sendiri. Jangan sampai kita binasa. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Kalau orang mengajarkan Injil yang lain, itu namanya tidak mengasihi Tuhan. Kata-kata Tuhan diganti-ganti, diubah-ubah. Itu terkutuk itu pasti. Memang ada zaman di mana orang suka mendengar dongeng-dongeng yang tidak sesuai Injil. Sukanya dengar Injil palsu, Injil placebo. Tapi Alkitab sudah sejak zaman dulu menulis seperti itu sih. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini yang nulis Rasul Paulus, bukan saya. Jauhi takhayul dan dongeng nenek-nenek tua itu. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah yang benar maksudnya. Yaitu persembahkanlah tubuhmu yang hidup kepada Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Sebagai alat-alat kebenaran. Sebagai saksi Kristus. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita latihan olahraga dan sebagainya, berguna sih, tapi terbatas. Hanya berguna bagi tubuh fisik kita. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji apakah itu? Yang baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah yang benar itu mengandung janji. Baik mulai sekarang maupun masa yang akan datang. Ini clear loh, jelas semuanya. Ya, ini jelas. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Ini khusus jemaat. Kalau suatu hari kau terkutuk, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau kamu suka mendengar yang takhayul, dongeng nenek-nenek tua. Rupanya di zamannya Rasul Paulus ini ada banyak nenek-nenek tua yang suka dongeng. Yang ngomongnya Injil palsu. Ini Rasul Paulus yang menulis. Ya. Hari ini kita semua harus hati-hati, khususnya jemaat Tuhan. Jangan suka mendengar yang palsu-palsu begitu. Makanya belajarlah Alkitab. Enggak belajar Alkitab sih, makanya gampang ditipu. Belajar. Sehingga kalau orang ada yang ngomong sembarangan, tahu, oh ini enggak cocok dengan Alkitab nih. Begitu. Susah ya. Saya udah ngulang-ulang khotbah seperti ini.
Tapi orang-orang enggak bergeming loh. 2 Korintus 11 ayat 3-4. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Begini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hari ini ular bisa melingkar di mimbar gereja. Maksudnya apa? Maksudnya kepalsuan bisa melingkar di mimbar gereja. Jangan kamu diperdaya olehnya. Oleh kelicikan si ular itu. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Rasul Paulus nih. Ya. Kalau orang setiap saat konsumsinya Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, maka ia menjadi manusia yang lain, bukan manusia Allah. Sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Lalu ia percaya, lalu ia hidupi. Makanya kalau kita lihat seseorang hidupnya seperti itu, kita tahu siapa yang dia dengar. Firman Tuhan atau firman setan. Maksudnya kalimat-kalimat setan. Hati-hati. Ya. Dahulu Hawa diperdaya oleh ular, oleh iblis. Hari ini iblis bisa muncul dengan berbagai bentuknya. Alkitab menegaskan iblis bisa muncul sebagai malaikat terang. Bisa muncul sebagai hamba Tuhan. Padahal hamba setan. Bisa dibedakan enggak? Bisa. Apa yang diajarkannya sesuai Alkitab atau tidak? Itu saja. Apa yang dia ucapkan sesuai fakta atau tidak? Itu saja. Lalu kalau enggak sesuai fakta artinya bohong. Masa begini saja tidak mengerti? Makanya kalau kita lihat ada banyak orang sekolah tinggi-tinggi. Tapi gampang dibohongin. Rasul Paulus kalau hidup zaman sekarang ya. Wah pasti lebih marah dari saya. Lebih hebat marahnya. Sebab itu mencelakakan. Kembali ke masalah ngeri. Kita itu harus memiliki takut dan ngeri. Dan gentar yang benar. Alkitab itu mencatat loh. Seorang yang melayani saja. Yang mengusir setan pakai nama Yesus. Yang mengusir, yang menyembuhkan orang sakit dengan nama Tuhan. Yang berbuat mujizat dengan nama Tuhan. Itu pelayan Tuhan. Jabatannya. Bisa binasa loh. Binasa. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Lalu ia melayani apa itu? Ya bisa saja motifnya macam-macam. Supaya dikultuskan. Macam-macam. Motif manusia Tuhan tahu. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita mesti punya kengerian yang benar ini. Sebab kalau ditolak Tuhan, binasa kita. Untuk itu saya ingatkan kita harus kembali ke Alkitab. Ada amin semua ya? Alkitab itu dimulai dengan anugerah memang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka anugerah Tuhan disampaikan. Yaitu nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nanti akan ada keturunan perempuan ini yang meremukkan kepala si ular. Yang membinasakan pekerjaan iblis. Yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus. Dimulai dari sana. Manusia berdosa tidak berdaya, harus binasa, tapi Tuhan memberikan anugerah. Itu benar. Roma 5 ayat 8.
Coba kita baca ya. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Benar, itu sangat benar. Kita belum lahir bahkan, Tuhan sudah mati buat kita. Amin ya. Itu sebabnya anugerah itu diberikan cuma-cuma. Kita nggak tahu diberi cuma-cuma, bukan? Nah, di masa lalu anugerah itu memang diberikan cuma-cuma. Itu benar. Sehingga Tuhan Yesus berkata di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Tetelestai. Nislam dalam bahasa Ibrani. Tetelestai itu sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Nah, ini yang harus dimengerti. Banyak orang berpikir sudah selesai, kita semua sudah selamat. Makanya tidak punya kengerian yang benar. Tidak memiliki kengerian surgawi. Takutnya malah sama setan, takut mati, takut sakit, takut miskin. Tetelestai berasal dari kata teleo. Artinya mencapai tujuan. Tujuannya sudah tercapai. Sudah selesai, sudah sempurna. Itu artinya ya. Nislam sudah selesai, sudah damai. Lebih tepat lagi, sudah lunas dibayar. Itu arti tetelestai, nislam. Ya, sudah lunas dibayar. Lebih hebat lagi, Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi nislam ini, sudah lunas ini, cuma sekali bayarnya. Bukan cicilan. Sekali, selesai, lunas untuk selamanya. Begitu. Amin ya. Kita sungguh bersyukur kalau semuanya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib. Nislam, kata yang sama, shalom, sudah damai. Itu dia, hutang dosa sudah dibayar lunas. Dosa itu hutang. Dalam perspektif Alkitab, dosa itu adalah hutang. Makanya harus dibayar. Yang bayar adalah Tuhan Yesus. Lunas. Kita dahulu adalah budak daripada dosa. Setelah dibayar lunas, kepemilikannya pindah kepada Tuhan Yesus. Asik dong. Ya, kita bersyukur. Enak dong. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Nah, itu baru salah. Sebab setelah kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya. Kita harus melakukan kehendak Tuhan kita. Tuhan Yesus. Nanti dibaca di rumah seluruh kitab perjanjian baru. Apa keinginan Tuhan Yesus? Apakah keinginan Tuhan kita diam saja? Sudah selamat? Atau apa? Banyak orang sempit pikirannya. Hanya sekitar salib. Setelah salib Tuhan masih memberikan tugas. Masih panjang prosesnya keselamatan. Banyak orang gak baca Alkitab sih, bacanya buku. Berdasarkan buku, turun-temurun ya salah terus begitu. Bukan salah total, tapi tidak lengkap. Tapi itu mengakibatkan dampaknya fatal pada kehidupan umat. Ya, dosa itu hutang. Ingat itu. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat berikutnya, dengan cara apa? Dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kita punya surat hutang, tapi sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dihapuskan surat hutangnya. Waduh, ini dia. Ingat, yes, aku sudah tidak punya hutang.
Ingat, dengar, kita sudah menjadi milik Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Coba baca semua perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Coba dibaca semua ajaran Tuhan Yesus. Nanti kita akan mengerti bahwa yang dimaksud sudah selesai di kayu salib adalah tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah itu Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kita semua. Jadi kita sedang diutus Tuhan, masih ada tugasnya. Ada amin? Amin ya. Nah, hutang yang tidak dibayar itu binasa. Kita punya hutang enggak sebenarnya? Oh sudah enggak punya Pak, sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Betul? Hutang terhadap dosa betul. Tapi setelah ditebus kita berhutang enggak? Jangan pakai pikiranmu sendiri. Pakailah pikiran Alkitab, pikiran Tuhan. Ya, coba kita periksa dengan jujur apakah kita punya hutang atau tidak. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Mengapa? Karena natur dosa masih ada dalam diri kita. Ketika Kristus mati di kayu salib, natur dosa masih ada dalam diri kita. Status kita sudah dihapus dosanya. Tapi natur dosa sudah masih ada dalam diri kita. Masih berhutang kita. Hutangnya apa? Oleh Rasul Paulus ditulis dalam Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging. Hutang kepada roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup. Hidup kekal maksudnya. Itu hutang, saudara. Jadi kita berhutang. Itulah sebabnya dalam kesempatan lain Alkitab berkata begini. Kita semua memiliki ikut pertandingan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan. Itulah hutang kita. Kita harus menang, harus lunas. Kalau Kristus mati di kayu salib itu hanya satu kali. Jangan menyalibkan anak domba Allah sekali lagi. Tidak ada lagi. Artinya orang yang tidak bertobat tidak diampuni dosanya. Masih punya hutang soalnya. Ada amin ya. Kebenaran ini tercatat di Alkitab. Jangan diabaikan. Orang mengabaikan ayat-ayat ini makanya tidak punya kengerian surgawi. Manusia yang punya kengerian surgawi, ia tahu bahwa ia berhutang. Bahwa ia tidak boleh hidup menurut daging. Tapi hidup menurut roh. Kalau manusia masih kedagingan, mestinya ia memiliki ngeri. Aduh aku ngeri Tuhan, masih kedagingan. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh atasku. Seperti jerat. Ngeri yang benar itu harus dimiliki kita semua. Sebab kita masih belum selesai tugasnya. Tuhan itu mengajar dengan berbagai cara loh. Salah satunya perumpamaan. Suatu hari saya akan bahas khusus perumpamaan Tuhan Yesus. Di dalam seri online Bible Study. Khusus perumpamaan Tuhan Yesus. Hari ini saya mau jelaskan Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan mengajar suatu perumpamaan. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Perumpamaan tentang seorang hamba. Hamba yang berhutang 10.000 dinar akan dihukum mati oleh rajanya. Tapi ia minta ampun. Lalu diampuni sama sang raja. Dibebaskan. Hutangnya itu raja yang bayar. Tuhan yang bayar. Oke? Tapi bukan berarti lalu ia boleh hidup suka-suka. Dalam perumpamaan itu dikisahkan orang yang berhutang banyak ini bebas dari hukuman. Istrinya tidak jadi dijual, anaknya tidak jadi dijual, ia bebas. Dalam perjalanannya pulang, ia bertemu dengan tetangganya. Tetangganya hanya hutang 100. Ibarat gini, dia diampuni 6 triliun.
Lalu tetangganya hutang dia cuma 600 ribu rupiah. Ibaratnya begitu. Tapi ia cekek loh tetangganya itu. Waduh, ini hamba yang jahat. Kedengarlah sampai ke telinga sang raja. Dipanggil lagi. Ini, si tuyul ini dipanggil lagi. Hukum, gak ada ampun lagi udah. Diampuni bukannya mengampuni orang, malah hutang yang sedikit aja mencekek dia. Sama dengan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita berani berbuat dosa lagi, menghina Tuhan Yesus itu. Hutang, kamu berhutang supaya hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging. Amin ya. Kalau sudah begini maka kita ngeri. Sebab natur dosa masih ada dalam diri kita. Sebab kadang-kadang kita berbuat dosa. Salah bicara. Salah gak sengaja. Sebab kita ingat perintah Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna seperti Bapa sempurna. Nah ini loh yang tidak dimiliki oleh banyak umat Tuhan zaman sekarang. Karena Injil palsu. Karena diberitakan kita sudah selamat tanpa perbuatan. Padahal kita harus ngeri. Kita harus hidup menurut roh. Perintah Tuhan. Kita harus memiliki kengerian yang benar. Kalau enggak ya enggak selamat kita. Ya. Nanti dibaca sendiri ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Manusia itu tetap berkodrat dosa, itulah hutang yang harus kita selesaikan. Supaya kita berkuasa atas natur dosa kita. Supaya kita tidak hidup menurut daging lagi. Supaya kita tidak hidup dalam dosa. Sebab kalau seseorang tidak sadar dan bertobat, maka dosanya tidak diampuni. Kisah Rasul 3 ayat 19. Mari kita menyadari dan ngeri bahwa hidup kita ini hanya satu kali. Singkat lagi. Tidak banyak kesempatan yang kita punya. Mari kita selalu ingat agar Tuhan selalu ingatkan kita. Agar kita tidak jatuh, tidak tertipu oleh berbagai-bagai ajaran yang salah yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Mari kita fokus seluruh hidup kita agar kita ingat kebenaran ini. Mari kita katakan, Tuhan tolong ingatkan aku terus Tuhan. Sebab langit dan bumi akan terguncang dan hancur dalam genangan api. Tuhan ajari aku Tuhan untuk menghitung hari. Tuntun aku agar sempurna berkenan bagi Bapa di surga. Mestinya begitu Bapak Ibu. Ya, amin ya. Mari Bapak Ibu kita katakan. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api. Kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna,
berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu ingat supaya Tuhan ingatkan kita agar kita memiliki kengerian surgawi, ngeri yang benar di hadapan Tuhan. Sebab hidup di bumi ini seperti arus, tidak pernah berhenti, mengalir terus menuju masa depan, seperti lautan, hamparan luas di keabadian, menuju kekekalan maksudnya. Langit dan bumi suatu hari akan terguncang hebat, hancur di dalam nyala api, genangan api. Suatu kebinasaan yang tak bertepi, kebinasaan kekal bagi orang-orang yang fasik. Maka dari itu, kita harus belajar menghitung hari-hari di singkatnya umur kita. Kita tidak tahu kapan akhir dari semuanya ini. Tapi yang harus kita ingat, Tuhan tuntunlah aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita miliki kengerian yang benar. Jangan hidup santai-santai menikmati diri sendiri. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu sekalian, hidup ini singkat. Mari kita belajar yang benar. Mari kita ngeri dengan menghadapi kekekalan. Itulah yang justru mengingatkan kita terus. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, mari kita selalu ingat setiap saat untuk berkenan bagi Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang di luar kota, Bapak Ibu bisa menjadi jemaat kita.
jemaat online. Sebab zaman sekarang kita sudah online, bisa menjadi jemaat. Silakan mendaftar kepada Saudari 20 di nomor-nomor yang tersedia. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih ada di sisa umur hidup kami. Kami mau selalu ingat Tuhan, bahwa kami mengalir menuju keabadian bersama Tuhan. Mohon berkati channel GSKI Pantai Indah Kapuk. Juga mohon berkati semua pihak yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik dukungan jasmani maupun dukungan doa. Semua dukungan Tuhan. Juga berkati kami semua, seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.